Ibu Bapak yang saya kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan sama-sama kita dengar dan renungkan bersama pada kesempatan ini, Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak anggota keluarga atau organisasi itu, maka tingkat kebutuhannya juga sangat kompleks. Dengan demikian, tuntutan manajerialnya juga sangat tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota keluarga atau jumlah anggota dalam organisasi itu, maka tingkat kebutuhannya juga sederhana. Sehingga tuntutan manajerialnya juga sederhana. Inilah yang terjadi dalam keluarga Abraham. Tak kala ia dipilih, dipanggil dan diutus oleh Tuhan, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tanah perjanjian Kanaan. Ia hanya pergi bersama istri dan orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk Lot, kemenakannya, yang jumlahnya relatif sedikit. Tetapi ketika mereka sampai di sana, Abraham sangat kaya, banyak ternaknya. Bukan hanya Abraham, Lot pun yang bersama dengan dia berkembang. Jumlah anggotanya bertambah, ternaknya, kekayaannya bertambah. Dan di dalam pertambahan jumlah yang banyak itulah muncullah masalah. Terjadi gesekan kepentingan, benturan kepentingan. Pada suatu hari terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot, yaitu masalah teritori, wilayah kekuasaan. Karena tempat itu tidak cukup mewadahi jumlah ternak yang banyak, akhirnya mereka berkelahi. Ketika perkelahian itu terjadi, Abram memandang peristiwa itu, sekalipun itu adalah gesekan yang terjadi di padang belantara jauh dari kota, sekalipun itu masalah hanyalah urusan antara para gembala dengan gembala, bukan antara dirinya dengan Lot. Dalam pandangan perenungan Abram, ini yang kecil, kalau tidak di-cut dan diatasi, dia akan menjadi besar. Ia bangkit dari tempatnya, pergi menemui Lot. Disitulah Abraham adalah tokoh inisiator yang proaktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka berdua, yang dihadapi keluarga mereka, yang dihadapi oleh gembala. Dia berkata kepada Lot, janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau. Janganlah ada perkelahian antara gembalaku dan gembalaku. Sebab kita ini adalah kerabat. Amin. Amin. Apakah kita semua yang ada di sini kerabat? Kerabat. Benar? Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain? Iya. Kita ini adalah kerabat. Kerabat. Apakah ada pertalian darah di antara calon kepala desa dan pemali? Kita ini kerabat. Jangan ada perkelahian di antara kita. Karena itu dia memberikan solusi. Bukan hanya mengatakan jangan berkelahi, tapi inilah figur ketokohan Abraham memberikan solusi. Lalu dia bilang, nah, pandanglah sekeliling. Bukankah negeri ini luas bagimu? Pilihlah kemana engkau pergi dan menetap. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Ini terbuka untukmu. Oh, mendengar rekomendasi itu,
oleh Lot, dia langsung memang dia pandang. Akhirnya matanya terikat dan tertuju di sebuah tempat. Lihatlah lembah sungai Yordan yang sangat hijau, yang sangat subur. Kata firman Tuhan, seperti lembah Tuhan, seperti lembah-lembah yang ada di tanah Mesir. Akhirnya Lot mengatakan, aku ke sana. Lalu Abraham mengatakan, selamat. Lot berjalan membawa keluarganya, membawa para gembalanya, dan membawa ternaknya atau kekayaannya. Maka tinggallah di lembah Yordan yang sangat subur, yang sangat hijau, yang sangat menjanjikan di dalam kasat pandangan mata. Bagaimana dengan Abraham? Dia tetap tinggal di tanah Kanaan, yang dalam tanda petik dia kurang subur dari lembah sungai Yordan. Tandus, tidak hijau, tetapi Abraham tidak cemas, tidak takut, dan sama sekali tidak gelisah tentang teritori wilayah yang tetap ditempatinya sekarang. Kenapa Abraham tidak merebut lembah sungai Yordan yang hijau, lahan basah yang sangat menjanjikan itu? Kok kenapa membiarkan sama Lot, yang sesungguhnya Lot ini cuma kemenakannya, anggota keluarganya? Karena pribadi Abraham adalah figur yang bijak, figur yang arif, dan lebih daripada itu, Abraham adalah tokoh figur yang saleh. Amin. Dia tidak hanya melihat persoalan yang terjadi sekarang dan ke depan, urusan para gembala, urusan ternak, urusan keluarga, urusan dirinya. Tetapi lebih daripada itu adalah ini berkaitan dengan integritas, keimanannya, kesalehannya kepada Allah yang memilihnya, memanggilnya, menetapkannya, dan memberikan amanat perintah, pergilah dari tengah keluargamu ke negeri yang aku janjikan di tanah Kanaan sana. Di situ berlimpah susu dan madu. Kalau sampai Abraham gelisah, cemas akan masa depannya dengan situasi yang serba tidak menjanjikan dalam pandangan matanya, itu berarti ia meragukan penyertaan Tuhan, rahmat Tuhan, janji berkat daripada Tuhan. Karena itu kemanapun dia berada, di tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain, ia percaya kalau memang Allah sudah berkehendak memilih dia, menetapkan dia, maka pilihan dan penetapan Allah tidak akan ada yang mengganggu gugat. Boleh di tempat ini kering kerontang, boleh di tempat sana ada lahan subur yang empuk, lahan basah yang menjanjikan. Tetapi satu hal yang tidak boleh pandangan Abraham tertipu, ialah tetap tertuju pada rencana, kehendak, dan pilihan Tuhan. Amin. Ketika terjadi benturan, Abraham itu anak inisiator, mencari solusi dan menawarkan solusi, menyelesaikan masalah, tetapi pasif untuk mengedepankan kepentingan pribadinya, golongannya, atau dirinya sendiri. Sebaliknya Lot, ketika terjadi persoalan, kemelut dan masalah, ia pasif mengusulkan solusi, mencari penyelesaian. Tetapi sebaliknya, ia agresif untuk kepentingan dirinya. Tak kala Abraham mengatakan, "Nak, bukankah negeri ini terbuka untukmu? Pilihlah kemana engkau kehendaki, kesanalah engkau menetap." Dia lihatlah lembah sungai Yordan. Wah, lahan basah yang hijau, yang subur, seperti taman Tuhan, seperti taman-taman Mesir. Maka dia bilang, aku ke sana.
kepala desa. Alasan apa kok mau-maunya jadi calon kepala desa? Apakah ada kemali dan bak subur, lahan basah, hijau, dan menjanjikan? Terakhir, Abraham membangun kemah dan juga membangun mesbah bagi Tuhan. Jadi Abraham ini adalah tokoh pembangunan. Dari persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, kemanapun ia pergi, ini hanya satu yang dilakukan: membangun. Apa yang dibangun? Dua: bangun kemah, bangun mesbah. Bangun kemah, bangun mesbah. Kemah urusan jasmani, dan mesbah adalah urusan rohani, imannya, kesalehannya kepada Tuhan. Ada kembali merindukan figur yang seperti itu. Masyarakat ada kembali merindukan figur pembangunan yang membangun kemah untuk mengerjakan segala hal yang membawa kepada kesejahteraan bersama, tetapi juga tidak mengabaikan urusan mesbah, persekutuan, relasi, hubungan dengan Tuhan. Terpilih tidak terpilih, tetaplah menjadi figur yang saleh. Amin.